Ada yang bocor bisa ditutup. Meningkatkan bacaan Al-Quran Baik. kita itu termasuk salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Yang pertama Seperti ada lagu ya. Yang kedua benar nggak sih? tahfizul Quran, Al-Quran. Kemudian ini selain saya ada siapa lagi yang bisa dijadikan co-host ya? Mengaplikasikan. Mohon maaf ya nanti Bapak Ibu kalau ada suara-suara bocor nanti saya agak terlambat mungkin mute atau menutup suaranya. Laksanakannya, aplikasikannya dalam. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dikumpulkan kembali ya. Dikumpulkan kembali bersilaturahmi bersama Prof dan sahabat tuh. Seperti Rasulullah dan sahabat. Prof dan sahabat dan juga rekan-rekan semua lagi dan lagi dalam rangka saling anfa'uhum linnas, saling bermanfaat untuk sesama manusia, yaitu pada malam ini kita lebih spesifik nanti apa sih apa aja yang bisa kita lakukan untuk sesama manusia ya. Mungkin kita seperti biasa di Rabu malam ini kita spesifik ke arah biasanya bisnis dan link ataupun opportunity apa yang bisa kita saling share dan kita kembangkan gitu ya. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul untuk membahas seputar kedokteran gitu ya Prof ya pada malam hari ini. Nanti akan Prof dan teman kita yang lain menjelaskan apa sih sebenarnya bagaimana sih kita bisa berkuliah di kedokteran gitu ya, atau potensi-potensi apa yang bisa kita lakukan atau kita ambil dalam rangka orang-orang yang ingin mengambil kedokteran gitu ya. Kan banyak yang pengen mengambil kedokteran ya. Saya juga sebenarnya pengen, cuman passing grade-nya tuh tertinggi gitu ya. Kalau masuk itu passing grade tertinggi gitu ya. Itu satu challenge tersendiri juga gitu ya buat kita orang-orang untuk mau masuk kedokteran, apalagi kedokteran UI gitu. Nah, nanti kita akan membahas itu lebih lanjut, Prof akan mempresentasikan itu. Namun sebelumnya Bapak Ibu, agar diskusi dan sharing kita malam hari ini lebih bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita berdoa. Semoga semua bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada satu kendala dan halangan apapun yang berada. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Betul ya ayat 7 ya Pak Endar ya, Insya Allah betul. Mungkin Pak Arjuna kemarin tidak hadir kan, kita coba. Amin amin ya Rabbal. Di ayat ke-7. Baik Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat menyapa satu-satu ya gitu. Mungkin sedikit aja Prof izin saya menyapa beberapa belum rame nih ya, baru bersama saya ada 15 orang. Ada Pak Rahim, Assalamualaikum Pak Rahim, Pak Usman, Salam, Mas Endar, Bu Satin, ada Mbak Bella, ada Mbak Rias, Mas Syafiq, kemudian ada Mbak Faras ya, Mbak Firdaus ya, kemudian juga ada Mbak Santi, Mas Rusdi, Rosnani Siregar, dan Pak Satrio. Alhamdulillah, selama ini kita bisa berkumpul ya pada kesempatan sekolah bisnis pada hari ini. Baik, tanpa berlama lagi, Prof. Assalamualaikum Prof. Salam. Sehat Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita mendoakan Prof sehat selalu ya. Semoga bisa terus menginspirasi kita. Baik Prof, sudah siap? Ya, cuman suaranya bocor nih, gimana bisa ditutup nggak ya? Ujung lidahnya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Malam ini kita acara yang agak lain dari yang lain.
yaitu bagaimana remaja-remaja kita yang berasal dari berbagai tempat itu mendapat kesempatan untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Internasional di Havana, di Kuba. Dan kita akan mencoba menggali pengalaman mereka. Mungkin bermanfaat juga buat terutama yang muda-muda ya. Baik, saya akan perkenalkan di antara mereka adalah ada Dr. Devi. Devi, boleh buka kamera, Devi? Mana Devi? Putus. Kemudian Devi dengan Fauzan itu pulang duluan, sudah 2 tahun yang lalu selesai. Kemudian yang berikutnya adalah Wildan. Apa kabar Wildan? Alhamdulillah baik, Prof. Wildan dari Sukabumi ya, Wildan? Iya. Desa apa? Tadinya saya dari Surade, saya dari Desa Pasiripis. Itu berapa jauh dari kota Sukabumi, desa kamu? Kalau dari desa saya ke Sukabumi kota itu 4 jam atau 3 jam setengah. Kalau itu yang paling cepat ya. Jadi Wildan dulu sekolahnya SMU atau pesantren? Saya dulu di pesantren SMP SMA di Darul Amal Jampang Kulon. Lulus tahun 2012, mungkin satu angkatan setelah Devi ya. Oke. Devi udah ada, Devi? Masih putus kali ya? Sepertinya Prof tadi ada. Ya mungkin tadi dia bilang dia anunya terputus. Mungkin Bella dulu deh. Ini Devi ada. Devi bisa dengar? Iya bisa Prof. Jadi Devi SMU-nya sama-sama Wildan ya? Betul Prof. Betul. Tapi kamu lebih duluan atau satu kelas? Betul. Saya kakak kelasnya Wildan. Beda satu angkatan. Oke. Ya kemudian jadi Devi sebenarnya hampir satu desa ya sama Wildan ya? Atau lain desanya? Bukan tuh. Kalau jauh saya ya? dari jauh, kalau saya beda kecamatan juga soalnya. Ya, beda kecamatan. Oh, beda kecamatan. Oke. Nah, kemudian Bella. Kalau Bella ini anak Jakarta, meskipun Bella lahir di Jakarta apa di Nusa Tenggara Timur? Di Jakarta, Prof. Saya lahirnya. Kalau orang tua dari mana? Papa saya asli Nusa Tenggara Timur dan mama saya asli Jawa Tengah. Oke. Kamu bisa bahasa Nusa Tenggara kan? Bisa ngerti. Tapi kayak sekarang nggak lancar karena udah lama juga. Oke. Baik. Kemudian ada satu lagi Dokter Santi. Santi ada? Ada Prof. Santi lagi di Sumbawa apa lagi di Jakarta? Lagi di Sumbawa, Prof. Udah balik ya ke Sumbawa? Iya, minggu lalu saya balik ke Sumbawa. Berapa orang kamu bawa siswa kemarin? Kemarin bawa 31, Prof. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, Devi, kemudian tadi Wildan, kemudian Bella, Santi ini, sebenarnya ada Fauzan juga, berlima itu sudah pulang dari Havana, dari Kuba, dan mereka sekarang sedang mempersiapkan diri untuk adaptasi. Setelah itu biasanya ujian nasional baru bisa
praktek menjadi dokter di Indonesia. Nah, sambil itu mungkin saya mau tanya-tanya dulu, Devi dulu deh. Devi, kamu kan angkatan pertama ya, yang ke Savana ya? Betul, betul. Berapa orang kamu angkatan kamu? 3 orang, Prof. Jadi pada waktu itu saya, Fauzan, sama Wildan. Tapi kalau angkatan apa namanya di Havana pas kuliah itu beda-beda ya. Tapi ada sekitar berapa ya, Dan? Lupa. Dan ingat nggak? Satu angkatan itu mungkin untuk orang asing saja itu bisa lebih dari 200 ya. Kurang 300 nih. Nggak sampai nggak sampai sebanyak ya, nggak sampai banyak-banyak juga. Nah, itu ketika di Elam saja, Prof. Ketika di Elam saja. Oke. Kamu tahu ada kesempatan untuk sekolah ke Havana ini gimana caranya? Wah, itu sangat interesting sekali ya. Jadi pas waktu itu kan kebetulan saya ini beda angkatan dengan Wildan. Dan kita lulus langsung ikut ya. Kalau saya, karena saya ini termasuk siswa Ashabudar, jadi Ashabudar itu yang dulu saya di pesantren Darul Amal. Karena kebetulan saya dari keluarga yang sederhana gitu, kurang ini. Sedangkan kami karena adanya Ashabudar itu, jadi ceritanya nih, saya dulu setelah lulus itu mengabdikan diri dulu di pesantren. Karena untuk sebagai jasa terima kasih lah gitu, sebagai tanda terima kasih, walaupun itu tidak sebanding dengan bantuan pesantrennya Santi. Nah, jadi pertama kali kenal sama Santi itu pas putus-putus nih kayaknya, Devi. Nah, pas waktu itu saya hampir selesai dengan pengabdian 1 tahun, kemudian lagi persiapan untuk ikut senam PTN gitu. Nah, pas mau ikut senam PTN, tiba-tiba dapat info dari ketua yayasan, kepala pesantren, bahwa ada apa namanya beasiswa kedokteran gitu dari Kuba. Nah, mau ikutan enggak gitu. Saya yang istilahnya udah 1 tahun ketinggalan ya, Prof ya, karena apa ngabdi dulu, ya udah gitu. Saya dengan memantapkan hati, keyakinan, ikut aja gitu. Sebetulnya sih nggak apa namanya nggak ngarep-ngarep banget, tapi dalam hati punya keyakinan aja gitu. Akhirnya ikut tes itu gitu dengan Prof, dan di situ juga adalah pertama kali saya ketemu dengan Prof pas tes wawancara di RSCM pas waktu itu tahun 2012. Gitu, Prof. Jadi saya dapat linknya itu dari kepala pesantren. Oke. Sebelumnya kamu sudah pernah kemana saja sebelum berangkat ke Kuba? Ya Allah, Prof, saya tuh kan namanya anak pesantren ya. Pesantren itu biasanya saya dulu itu paling pernah ke Jakarta. Ke Jakarta itu kemana ya? Oh iya, pernah ke Dufan sekali-kalinya. Jadi saya tuh emang benar-benar dari kampung yang nggak tahu tempat gitu. Sukabumi aja, Sukabumi kota itu hampir berapa ya? Paling sekali, 2 kali ikut bapak atau ibu gitu. Kalau dinas. Jadi saya tuh emang belum pernah kemana-mana. Ke Jakarta aja baru ke Monas, bukan ke Dufan. Oh iya, ke Dufan pas pesantren dulu ada acara. Kemudian ke Monas itu pas 1 hari sebelum ikut tes. Dan itu sangat, wah ya ampun, anak kampung gitu ya, anak desa. Ke Monas pas waktu itu, wah banget rasanya gitu. Jadi belum pernah kemana-mana, Prof, sebelumnya. Wildan udah pernah kemana? Saya juga mungkin sama ya, Prof, dari kalau pengalaman saya dulu dari sama Devi juga sama gitu. Ke Jakarta itu mungkin ya setelah lulus aja gitu dari pesantren gitu, hanya beberapa kali saja saya ke Jakarta juga. Kalau untuk ke kota-kota lainnya yang di Indonesia mungkin yang paling jauh juga Jakarta, Prof. Ya kalau Bella, saya rasa udah kemana-mana ya Bella ya.
Karena kamu orang Jakarta. Ya orang Jakarta, dan kebetulan keluarga juga mencar-mencar Prof di mana pulau-pulau berbeda kan. Jadi pernah ke Kalimantan, pernah ke Nusa Tenggara itu sendiri, dan juga sampai ke Jogja dan Jawa Tengah, kampungnya Eyang Ti dan Eyang Kakung almarhum. Kalau Santi, gimana Santi? Kalau saya sebelum ke Kuba, saya pernah sih ke Jawa Timur, saya pernah ke Kediri, saya pernah untuk ikut ke kampung Inggris, saya ikut les bahasa Inggris di sana. Terus ya sekitaran Jawa Barat juga sih Prof, saya juga karena emang kan selama sekolah itu kan di pesantren juga, jadi nggak pernah kemana-mana, paling cuma sekitaran Jawa Barat aja, kayak Bandung, Sukabumi, Garut, kayak gitu aja sih Prof. Terus Jakarta sih lumayan sering beberapa kali ya, karena orang tua asuh saya dulu juga di Jakarta, jadi kadang sering diundang atau misalkan ikut seminar di Jakarta juga sih. Cuman kalau setelah nikah, karena suami orang NTB ya, jadi saya ke Bima, ke Sumbawa, gitu, ke Lombok, itu Prof. Santi, Devi, Wildan, sebelum berangkat ke Kuba pernah naik pesawat terbang nggak? Nggak pernah, Prof. Saya belum pernah, Prof. Sejujurnya itu adalah list. Belum pernah, Prof. Pengen banget. Kalau Bella, saya tahu udah pernah ya. Jadi kalian belum pernah naik pesawat terbang, terus berangkat ke Kuba. Devi, berapa jam naik pesawat terbang ke Kuba? Sekitar 36 ya, hampir 2 hari sih, Prof. Soalnya transit dan perbedaan waktu juga. Jadi kamu berangkat ke Belanda dulu ya, Amsterdam ya? Ya betul, atau ke Amsterdam. Paris? Amsterdam. Pertama ke Malaysia dulu. Oh, Malaysia dulu. Itu 19 jam itu sampai di Belanda. Mungkin transit 6 jam, habis itu Amsterdam, Havana itu sekitar 9 jam. Ya, saya pernah 4 kali ke Kuba, jadi cukup sering. Nah, gimana perasaan kamu, Devi? Dari desa di Jampang, jarang keluar dari desanya, tiba-tiba kamu sekolah ke Havana. Kaget nggak? Wah, itu sangat, pokoknya justru itu pengalaman luar biasa sekali ya, Prof. Ya kebayang aja gitu, yang biasanya masjid, kemudian ke kantin, kemudian sekolah, gitu doang gitu muter-muter, tiba-tiba harus terbang ke Havana yang jauhnya berjuta-juta kilometer gitu. Itu sangat luar biasa sekali, dan jujur saya katro banget, Prof. Pas pertama kali naik pesawat, bahkan dulu pas pertama kali naik pesawat itu kan saya bawa ini ya, Prof, bawa makanan banyak. Itu ternyata kelebihan, dan makanannya akhirnya saya buang, tapi pada akhirnya saya harus tetap bayar kena charge. Jadi $100 pas waktu itu saya udah hampir, gimana ya, udah sebetulnya kalau bisa bernegosiasi sih bisa lolos ya, cuman karena bener-bener nggak ada pengalaman sama sekali, jadi akhirnya saya bayar aja $100, lalu pergi gitu, takut ketinggalan pesawat, padahal ada sih waktu beberapa jam lagi, cuman karena ya itu Prof, takut, jadi akhirnya ya udahlah gitu. Nah, sampai di sana kamu kan belum bisa bahasa Spanyol ya? Berapa lama kursus di sana? Kursus di sana khusus untuk Spanyol intens itu 6 bulan. Jadi 6 bulan pertama itu khusus bahasa Spanyol, kami belajar 3 kali seminggu, dari jam 8 sampai jam 12, kemudian sampai jam 4 ya. Nah, itu selama 6 bulan seperti itu. Kemudian 6 bulan selanjutnya masih ada kursus bahasa Spanyol, tetapi dicampur dengan kuliah lain seperti biologi, fisika, kimia gitu. Pre-med disebutnya premedico. Gitu. Jadi sekitar 1 tahun, Prof. Dan itu semua dalam bahasa Spanyol? Betul. Jadi kami belajar bahasa Spanyol dengan bahasa Spanyol. Guru profesor kami itu melarang untuk buka kamus Inggris. Jadi ketika kalian pengen belajar bahasa Spanyol, buka terjemahan atau dictionary yang memang bahasa Spanyol. Jadi Spanyol gitu. Kayak kamus Oxford tetapi yang Inggrisnya. Yang Spanyolnya, sorry.
Nah, kamu dapat kesulitan nggak? Sekolahnya pesantren, tiba-tiba belajar kedokteran bahasa Spanyol. Susah nggak rasanya? Gimana ya? Jadi sebetulnya dibilang susah aja, nggak susah-susah banget sih, Prof. Soalnya bahasa Spanyol itu mirip pronunciation-nya dengan bahasa Indonesia gitu. Hanya saja memang butuh praktek. Dan dia mirip-mirip dengan bahasa Inggris juga, banyak kata serapan dari bahasa Inggris. Jadi tidak terlalu susah sebetulnya untuk pronunciation, untuk praktek juga gitu. Dan kebetulan ada teman praktek juga. Jadi karena kita tinggal di negara berbahasa Spanyol, apa yang kita dapat dari kelas itu langsung praktek gitu. Jadi sehingga menurut saya kesan saya sih nggak terlalu sulit, Prof, untuk belajar bahasa Spanyol ini. Oke. Kalau Wildan, kamu kaget nggak tinggal di Havana, di asrama, sama yang lain-lain? Beda nggak sih sama tinggal di pesantren? Untuk apa ya, tempat tinggal mungkin saya sudah terbiasa ya kalau asrama ya. Cuman ya apa ya, karena mengenal orang lain, orang asing itu dari negara lain, jadi mungkin kita juga apa komunikasi masih tetap ini ya, masih tetap apa namanya struggle gitu pas waktu itu. Untungnya pas waktu itu saya diketemukan sangat dengan orang-orang apa Islam lain gitu. Jadi kamu Muslim ya katanya. Iya, sholat kemana? Ke sana kiblatnya katanya gitu. Oh gitu ya. Nanti saya ke sini katanya kalau Jumat kita bareng-bareng katanya gitu. Jadi mungkin apa ya, kalau di sana itu umat Islamnya juga lumayan banyak gitu. Jadi kalau apa bergaul dengan ya orang-orang yang sesama agama gitu, mungkin apa ke kitanya juga lebih gampang itu menjalani hidup di sana itu. Nanti kamu kan 7 tahun ya di Havana? Atau lebih? Santi? Berapa tahun Wildan di Havana? Iya, Prof. Berapa tahun kamu di Havana? Halo? Berapa tahun di Havananya? Maaf, Prof. Kamu sekolah di Havana berapa tahun? Bisa diulang? 7 tahun. Sekolah di Havana berapa tahun? Maaf, putus-putus ya, Pak Santi. Kalau Santi itu, maaf ya, ini setahu saya sih bareng sama Bella ya dari awal sampai akhir. Iya, betul. 7 tahun programnya. Tapi kalau di Havana itu 3 tahun, Prof. Setelah itu disebar ke provinsi. Halo? Ya. Oke. Mbak Bella, saya belum lihat mukanya, Prof. Bella. Iya, kameranya lagi bermasalah, sekalian ngehemat baterai karena belum di rumah. Bisa aja. Beneran, Prof, beneran. Kalau biasanya kan pasti dipakai. Kalau menurut kamu, Bella, anak-anak kita itu ketinggalan nggak kalau dibandingin negara-negara lain? Kan ada banyak negara ya, ada 40-an negara barangkali. Bahkan sampai 80-an juga, Prof, sewaktu angkatan siapa di sini. Kesan kamu anak Indonesia itu dibandingkan negara-negara lain gimana? Sangat nggak ketinggalan lah, Prof, intinya. Kita termasuk negara, anak-anaknya termasuk negara yang cukup maju, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Maksudnya standar, dan biasanya dari feedback profesor yang di sana pun kita dilihat sebagai anak-anak yang cukup berprestasi dan juga nggak aneh-aneh gitu. Tingkah laku kita. Saya dengar kalian sering ke kedutaan ya? Betul, Prof. Kedutaan di sana udah semacam rumah kita. Bikin acara kesenian, pakai baju daerah gitu ya? Betul. Jadi KBRI itu sangat membantu kita dalam hal kostum, karena di kampus kami di Elam ini juga karena banyak dari berbagai negara, mereka pun sering mengadakan gala ataupun pentas seni untuk kita
mempromosikan kebudayaan dari negara masing-masing. Jadi dari pihak itu KBRI sangat membantu kami juga. Devi, kata Ya, Ibu Prof. Dubes, kamu lulusnya cum laude ya? Devi atau Bella, Prof? Kalau saya enggak. Bella. Ya, Bella, iya. Iya, Prof. Puji Tuhan. Sampai bisa membantu. Terus, kenapa kamu nggak terusin jadi spesialis di sana? Itu masih dalam perdebatan sih, Prof. Jadi kebetulan memang dari itu saya mendapatkan penghargaan untuk melanjutkan spesialis di sana. Cuman kita masih melihat situasi dan kondisi sih, Prof. Jadi masih belum. Perdebatannya antara siapa itu? Antara diri sendiri, antara keluarga, dan lain-lain sebagainya. Oke. Ini kamu boleh jawab, boleh nggak? Katanya pemuda-pemuda Kuba itu ganteng-ganteng dan galan ya, benar nggak? Dan apa, Prof? Galan itu apa? Sopan gitu. Kalau turun dari mobil, tangan kita dipegangin. Gentle gitu ya, Prof ya? Ya, iya gentle. Sih, kalau ya. Tapi ya kembali nggak. Maksudnya kalau generally iyalah mereka friendly sih, Prof. Kalau orang-orang sana itu, kita sebagai itu di jalan pun adalah pasti 1-2 orang yang agak kurang itu, dan biasanya orang yang agak kurang ajar ataupun kayak gitu biasanya orang yang mabok. Tapi menurut saya orang-orang Kuba itu friendly sih dan emang gentle gitu, betul. Dan karena kamu di lingkungan mahasiswa kedokteran, saya rasa pada umumnya baik-baik ya orangnya. Betul, Prof. Oke, ini terakhir nih. Kalian balik ke Indonesia terus mau ngapain? Devi mau ngapain? Sebelum lupa. Devi selama di Kuba pernah cari duit? Pernah berusaha cari duit? Prof. Apa yang kamu lakukan? Pernah, Prof, sering. Oke, pertama pas tahun-tahun pertama itu kebetulan saya kenal dengan salah satu ART-nya pejabat Indonesia. Nah, kebetulan dia itu jualan flash disk. Jadi saya dulu jualan flash disk Cina sih sebetulnya, flash disk Cina. Jadi kita beli $5 itu 32 giga. Saya jual $20. Jadi untungnya dibagi 2 gitu dengan yang punya. Itu di tahun-tahun pertama, cuman nggak berjalan lama karena orang Cinanya yang bawa barangnya itu pulang gitu. Jadi nggak berlanjut lama. Cuman beberapa bulan aja. Itu di tahun-tahun pertama. Kemudian di tahun-tahun terakhir itu saya dapat kerjaan freelance, alhamdulillah. Dan dari kerjaan freelance itu saya alhamdulillah bisa mencukupi diri sendiri, bahkan bisa ngirim ke keluarga gitu. Karena pas waktu itu fee-nya dalam bentuk dolar, dan karena saya juga nggak punya rekening di sana yang bisa ditransfer dari negara lain, jadi ditransfernya langsung aja ke rumah. Sehingga saya tuh minta uang itu uang saya sendiri gitu. Dan sisanya saya kasih ke keluarga. Kemudian setelah lulus, saya sempat ngajar les Ibu Dubes Pakistan sama Ibu Dubes Malaysia, dan juga anak-anaknya pejabat Malaysia. Nah, juga sebelumnya di awal-awal pertama juga saya pernah ngajar ngaji orang Kuba yang dia sebetulnya baru masuk Islam, tetapi dia udah bisa ngaji, tapi pengen ngaji yang pakai nada gitu. Nah, kebetulan saya bisa sedikit-sedikit, jadi sharing aja gitu. Jadi di sana dapat uang sih enggak, cuman dapat makanan biasanya kalau pas ngajar-ngajar orang Kuba. Nah, sampai sekarang kemudian itu yang Dubes Pakistan, baru minggu kemarin menghubungi saya. Katanya, Devi, sekarang saya udah pindah tugas ke Thailand di Bangkok, dan saya ingin nerusin ngaji katanya sama kamu. Bisa nggak kira-kira? Saya tahu katanya kamu udah punya anak, tapi kira-kira bisa nggak? Saya suka dengan cara ngaji kamu katanya gitu. Dan oke, kata saya senang banget bisa dapat kabar ini itu dan sebagainya. Nah, jadi selama di sana alhamdulillah saya dapat dari freelance, kemudian dapat dari les ngaji, kemudian dari
itu juga apa namanya dari yang orang Kuba itu juga gitu. Gitu, Prof. Oke. Ini sambil nunggu adaptasi, kabarnya kamu juga ngasih les bahasa Spanyol ya? Iya, iya betul, Prof. Jadi sampai sekarang saya masih berlanjut ngeles bahasa Spanyol. Itu dulu saya mulai itu pas pertama pulang dari Indonesia, bulan September ya. Saya mulai ngajar bahasa Spanyol itu sekitar bulan Desembernya, dan alhamdulillah saya langsung dapat murid yang dia murid pertama saya itu dia kuliah di Spanyol dan ada mata pelajaran Spanyol, jadi dia pengen belajar bahasa Spanyol, akhirnya belajar bersama-sama intens di Kayu Jati waktu itu. Setelah itu daring ya? apa namanya? Iya, enggak. Kalau itu secara face to face, Prof. Dia dari Surabaya datang langsung ke Kayu Jati, ya. Itu murid pertama saya. Kemudian saya melanjutkan dan ternyata banyak yang tertarik. Bahkan murid saya sampai sekarang mungkin kalau dihitung di total, dalam artian udah ada yang selesai, ada yang apa namanya baru, ada yang ini itu dan lain sebagainya. Itu ada sekitar 70 murid yang berasal dari beberapa kota, semuanya sih orang Indonesia ya, walaupun sempat dapat murid orang Singapura, orang Malaysia, cuman nggak lanjut. Nah, sampai sekarang ada yang di Swedia, ada yang di Jerman, ada yang di Barcelona, ada juga yang di Australia, dan lain lagi. Dan tentunya orang Indonesia sendiri yang di Bandung, di Jakarta, di Solo, dan macam-macam gitu. Alhamdulillah masih lanjut, Prof, ngajar les ini. Oke, Santi masih ada? Atau Wildan? Ke depan kamu apa nih rencananya nih? Siapa, Prof? Wildan deh, Wildan. Apa rencananya ke depan? Apa ya? Saya masih ini, Prof. Saya masih dalam proses. Alhamdulillah kalau misalnya proses untuk penyetaraan ijazah luar negeri itu telah diproses dinilai di KKI ya. Cuman sampai sekarang mungkin tidak ada konfirmasi dari sananya gitu. Jadi statusnya masih sama sampai sekarang. Untuk kegiatan saya mungkin ngajar juga di mana di madrasah yang ada di sini gitu. Ya itu saja. Kalau Bella, gimana Bella? Kegiatan sekarang apa? Kalau kegiatan sekarang, karena terakhir proses saya telah diumumin sama, pokoknya lagi menunggu panggilan untuk mengikuti ujian placement test. Jadi saya sekarang lagi mempersiapkan diri lagi sih, Prof, karena banyak yang lupa-lupa. Jadi saya masih belajar lagi dengan mengikuti seminar-seminar, belum ada yang untuk memimpin orang. Cuman yang saya lagi persiapkan adalah yaitu yang Prof kayak pingin bikin video pendek yang mengenai kegawat daruratan itu loh, Prof. Lagi pingin mempersiapkan tentang itu sih. Baik. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah teman-teman kita yang berasal sebagian besar ya kecuali Bella berasal dari desa di Jawa Barat. Sebenarnya ada juga yang dari Nusa Tenggara, ada juga yang dari Padang. Semuanya ada 9 orang, yang sudah selesai itu 5, yang masih tinggal sana 4 ya. Betul ya? Iya, Prof. Betul. Yang akan pulang tahun ini. 1. Nah, masa Bunga akan pulang tahun ini. Nanti selanjutnya adalah yang juga dari Sukabumi, siapa? Nova. Habis Nova ada Asya sama anaknya Pak Arif, siapa? Musyahid itu sama 4 orang lagi. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang harus kita barangkali ambil hikmahnya, ternyata adik-adik kita ini yang dari desa itu mampu untuk kuliah di sekolah internasional. Bahkan prestasinya nggak kalah dengan negara-negara lain. Yang kedua, mereka bisa bertahan di sana. Saya kena 4 kali ke Kuba, saya tahu persis kehidupan di Kuba itu amat sederhana. Meskipun kalau untuk belajar ya tentu bagus ya. Di Kuba itu nggak ada mall.
Mallnya itu barangkali sebesar Indomaret itu udah dibilang mall itu, dan itu juga nggak bisa belanja di situ. Tapi olahraga dan segala macam, musik di situ banyak. Lalu ternyata mereka meskipun mahasiswa, kurang-kurangnya Devi yang saya tahu bisa punya penghasilan. Saya dengar juga Novel juga punya penghasilan sekarang meskipun masih mahasiswa. Iya. Jadi tidak berarti bahwa semuanya harus dari orang tua. Dan mudah-mudahan pengalaman di sekolah internasional tersebut akan menjadi pengalaman yang berharga, dan saya selalu katakan sama alumni-alumni Kuba ini, peliharalah pertemanan dengan teman-teman dari berbagai negara, karena kalian akan tetap membutuhkan teman-teman tersebut nanti. Barangkali itu, mudah-mudahan pengalaman 4 dokter ini, terutama bagi di sini saya lihat ada Firda, kemudian siapa yang muda-muda nih? Ada Firda, ada ya, mungkin yang lain-lain juga bisa memberi inspirasi bahwa kita bisa, kalau punya mimpi itu bisa kita wujudkan kalau kita mau bekerja keras. Terima kasih ya Devi, Wildan, Bella, Santi. Maaf Santi agak sedikit karena putus hilang. Jadi, tetapi Santi sekarang sudah di Sumbawa. Di Sumbawa Besar atau di mana kamu, Santi? Jadi guru di sana sambil mempersiapkan diri untuk adaptasi.